Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Ardani dengan NIM 161124000044. Saya dari kelas D3 Teknologi Laboratori Medik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan nasional Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan alat komunikasi? Alat komunikasi yaitu yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, yang artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, yang bisa diartikan bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Yang ketiga, yaitu sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Yang artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Dan yang keempat, yaitu sebagai alat perhubungan antara budaya dan antar daerah, yang bisa diartikan bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, ataupun suatu golongan. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, yaitu sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulisan seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumentasi-dokumentasi resmi negara, dan sidang-sidang bersifat kenegaraan. Yang kedua, yaitu sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik di bangku pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, yang artinya bahwa bahasa Indonesia tidak saja hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi penduduk di seluruh pelosok Indonesia. Yang keempat, yaitu sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yang artinya bahwa bahasa Indonesia ini dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membina iptek dan kebudayaan nasional, sehingga terciptanya satu ciri khas yang menandakan satu kesatuan negara Indonesia dan bukannya kedaerahan. Sejarah bahasa Indonesia. Untuk dapat meraih kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Telah diketahui bersama bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan dikaitkannya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu bahwa bahasa Melayu merupakan language French atau bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasanya di Indonesia. Yang kedua, yaitu kesederhanaan sistem bahasa Melayu yang tidak memiliki tingkatan. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan-tingkatan dalam sistem berbahasanya. Yang ketiga, yaitu diterima dan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia disebabkan karena kerelaan sebagai suku di Indonesia untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia. Yang keempat, yaitu kesanggupan bahasa Melayu untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia.
Dalam praktek pemakaiannya, bahasa memiliki banyak ragam. Secara sederhana, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, situasi, norma, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Ragam bahasa dapat dilihat dari 4 segi, yaitu segi sarana pemakaiannya, segi situasi pemakaiannya, segi norma pemakaiannya, dan segi bidang pemakaiannya. Berdasarkan segi sarana pemakaiannya, bahasa Indonesia dapat dibedakan atas 2 ragam, yakni tulis dan lisan. Ragam bahasa Indonesia tulis adalah variasi bahasa Indonesia yang dipergunakan dengan medium tulisan. Sementara ragam bahasa Indonesia lisan adalah ragam bahasa Indonesia yang diungkapkan dalam bentuk lisan. Sedangkan dari segi situasi pemakaiannya, ragam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi ragam bahasa Indonesia resmi dan ragam bahasa Indonesia tak resmi. Dari segi norma pemakaiannya, bahasa Indonesia terdiri dari 2 ragam, yaitu baku dan tidak baku. Dalam segi bidang pemakaiannya, apakah itu dalam lisan ataupun tulisan, bahasa Indonesia memiliki banyak ragam, antara lain bahasa Indonesia jurnalistik, bahasa Indonesia sastra, bahasa Indonesia ilmiah, dan lain sebagainya. Ini karena banyaknya bidang kehidupan yang dimasuki oleh bahasa Indonesia dan setiap bidang tersebut memiliki cirinya masing-masing yang membedakan antara satu bidang dengan lainnya. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan keanekaragaman. Bahasa Indonesia berperan penting dalam kehidupan sosial dan keanekaragaman di Indonesia. Di antaranya, yang pertama sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu berbagai suku bangsa, daerah, dan budaya di Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi lambang jati diri bangsa dan kebanggaan nasional. Yang ketiga, sarana komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi antar daerah, antar budaya, dan antar individu. Yang keempat, sarana perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kelima, pembangunan peradaban. Bahasa Indonesia membantu pembangunan peradaban baru tentang Indonesia. Yang keenam, sebagai sarana dalam kegiatan manusia. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan seperti dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terakhir yaitu sebagai pintu gerbang komunikasi global. Bahasa Indonesia menjadi pintu gerbang untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan memperoleh akses ke pengetahuan, teknologi, dan informasi global. Untuk mempertahankan relevansinya di tingkat global, bahasa Indonesia perlu terus diintegrasikan dalam komunitas internasional. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakatnya memiliki peranan yang sangat penting. Keberadaan bahasa mampu menjadi penghubung antara golongan masyarakat yang memiliki perbedaan. Hal ini menunjukkan jika bahasa mampu menjadi alat pemersatu keberagaman bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.